Assalamualaikum. Hai teman-teman. Pada kali ini kami akan menjelaskan analisis saham dengan metode Benjamin Graham pada sektor keuangan dan asuransi untuk memenuhi mata kuliah ekonomi Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Maimunah dan rekan saya ada Taufik Yahya, Rinda Fani Alia, dan Sabtaji Maulana. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Kantor pusat PT Adira beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1, South Jakarta, DKI Jakarta. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau ADMF bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Pada tahun 2012, perusahaan menambahkan ruang lingkup kegiatannya untuk memasukkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Hingga tahun 2015, Adira Finance mengoperasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung oleh lebih 21.000 karyawan untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari 40 triliun rupiah. Initial Public Offering atau IPO perusahaan ADMF menjual sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Maret 2004. Saham penawaran senilai 100 juta rupiah, harga penawaran sebesar Rp2.325, total saham terdaftar sebesar Rp1 miliar dengan persentase 10,00%. Ruang lingkup kegiatan Adira Finance dalam bidang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mulai tahun 2012 melalui pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK. Kegiatan utama Adira Finance adalah bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Sebagai perusahaan pembiayaan, sudah pasti Adira Finance memiliki berbagai pilihan produk kredit yang ditawarkan, di antaranya kredit kendaraan, kredit multiguna, serta elektronik dan furnitur. Rasio keuangan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk, yaitu yang pertama, Return on Equity atau disingkat dengan ROE. ROE perusahaan ADMF yaitu sebesar 5,94% yang didapat dari laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Kemudian yang kedua, yaitu Debt to Equity Ratio atau disingkat dengan DER, adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. DER dari perusahaan ADMF adalah sebanyak 2,19 kali yang didapat dari total hutang dibagi dengan ekuitas. Kemudian yang ketiga, yaitu total aset perusahaan ADMF, yaitu sebesar Rp25.500.000. Yang keempat, total liabilitas sebesar Rp17.500.000. Yang kelima, ekuitas, yaitu sebesar Rp8 juta. Dan yang keenam adalah margin of safety. Margin of safety perusahaan ADMF, yaitu sebesar 79% yang didapat dari selisih value dan price per value dikali 100%. Laba perusahaan ADMF ini termasuk fluktuatif atau naik turun. Berikut ini adalah laba ADMF dari tahun 2014 sampai 2021. Pada tahun 2014, perusahaan ADMF memperoleh laba sebesar 792,16 miliar. Tahun 2015 sebesar 664,84 miliar. Tahun 2016 sebesar 1,01 triliun, di tahun 2017 sebesar 1,41 triliun, di tahun 2018 sebesar
1,82 triliun, di tahun 2019 sebesar 2,11 triliun, di tahun 2020 sebesar 1,03 triliun, dan di tahun 2021 sebesar 7,750 miliar rupiah. Tapi selebihnya perusahaan ADMF sudah baik dari segi labanya. ADMF bergerak dalam sektor ini pastinya tidak sendirian. Ada beberapa perusahaan pesaingnya juga seperti Abda atau Asuransi Bina Dana Arta Tbk dan WOMF atau Wahana Oto Mitra Multiarta Tb. Asuransi Bina Dana Arta Tbk yang biasa dikenal dengan Abda Insurance atau Asuransi Abda didirikan dengan nama PT Asuransi Bina Dharma Arta tanggal 12 Oktober 1982 dan sudah mulai beroperasi sejak didirikannya serta tahun 1994 nama diubah menjadi PT Dharmala Insurance. Kemudian pada tahun 1999 perusahaan kembali diganti menjadi Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Ruang lingkup kegiatan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah bergerak di bidang asuransi kerugian baik konvensional maupun dengan prinsip syariah. Saat ini fokus usaha PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian dengan berbagai jenis pertanggungan, kebakaran, kendaraan bermotor, rekayasa, tanggung gugat, pengangkutan, peralatan berat, kesehatan, dan lain-lain. PT Asuransi Dana Arta Tbk menawarkan IPO-DET atau penawaran saham perdananya pada tanggal 6 Juli 1989 sebanyak 900 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran perdana Rp3.800 per saham. Rasio keuangan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk memiliki total aset Rp2.514.967.013, total liabilitas Rp1.108.015.585, total ekuitas Rp1.406.951.428, ROE 5,2%, DER 0,61 kali, dividen yield 0,9% dan MOS minus 160%. PT Wahana Oto Mitra Multiarta Tbk atau biasa dikenal dengan WOM Finance didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, khususnya pembiayaan untuk sepeda motor merek Honda. Perseroan terus mengalami perkembangan dan tidak hanya melayani pembiayaan sepeda motor merek Honda, namun melayani pula pembiayaan sepeda motor merek Jepang lainnya seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. WOM Finance Perseroan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam hal Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan penawaran umum saham perdana. Pada kesempatan tersebut, Perseroan menawarkan sebanyak 200 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran sebesar Rp700 per saham. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan WOM Finance adalah bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Saat ini, kegiatan utama WOM Finance adalah bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, yaitu motor baru dan bekas, baik konvensional maupun syariah.
PT Wahana Otomitra Multiarta Tbk menawarkan IPO Debt atau penawaran saham perdananya pada tanggal 13 Desember 2004 dengan saham penawaran sebesar 200 juta, saham pendiri sebesar 1.800.000.000, total saham terdaftar sebesar 2 miliar, presentase sebesar 10,00%, harga penawaran sebesar Rp700. PT Wahana Otomitra Multiarta Tbk memiliki total aset sebesar Rp4.623.197, total liabilitas sebesar Rp3.360.067, total ekuitas sebesar Rp1.263.130, ROE atau Return on Equity sebesar 3,9%, DER atau Debt to Equity Ratio sebanyak 0,63 kali, dan MOS atau Margin of Safety sebesar min 24%. Di sini saya akan membacakan hasil perbandingan valuasi saham sektor keuangan dan asuransi beserta rasio keuangannya. Jika dilihat dari dividen yieldnya sendiri, perusahaan ADMF lah yang paling tinggi dividen yieldnya, yaitu sebesar 6,23% dibandingkan dengan perusahaan ABDA dan WMF. Karena suatu perusahaan dikatakan memiliki dividen yield paling tinggi jika di atas 5%. Jika dividen yieldnya lebih dari 5%, maka dividen yang kita dapatkan dari suatu perusahaan akan semakin besar. Selanjutnya, jika dilihat dari DER atau Debt to Equity ratio-nya, perusahaan ADMF membagikan DER sebanyak 2,2 kali. Sedangkan perusahaan ABDA sebanyak 0,61 kali dan perusahaan WMF sebanyak 0,63 kali. Maka dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ABDA lah yang paling kecil DER-nya, yaitu 0,61 kali. Karena jika semakin kecil DER-nya, suatu perusahaan membuktikan bahwa perusahaan kurang baik dalam mengelola kinerja perusahaannya. Untuk ROE-nya atau Return on Equity-nya, jika dibandingkan antara perusahaan ADMF, ABDA, dan WMF, perusahaan ADMF lah yang memiliki ROE paling tinggi, yaitu sebesar 5,94%. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi ROE suatu perusahaan, maka semakin baik pula perusahaan tersebut dalam mengelola modal atau ekuitasnya dalam memperoleh laba. Kemudian, perusahaan yang memiliki MOS atau Margin of Safety-nya lebih dari 30%, yaitu perusahaan ADMF sebesar 79%. Setelah tadi disebutkan perbandingan valuasi dari 3 perusahaan, kami dapat menyimpulkan bahwa perusahaan ADMF layak untuk diinvestasikan karena memiliki margin of safety lebih dari 30%.